Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai formulasi sediaan tablet dengan metode granulasi basah. Nah, seperti kalian sudah ketahui bahwa dalam sebuah tablet itu terdiri dari komponen zat aktif dan zat tambahan. Nah, zat aktif ada zat aktif yang tahan air atau tahan kelembaban dan panas. Ada juga zat aktif yang tidak tahan air atau tidak tahan panas. Bahan tambahan pada komponen tablet itu ada pengisi, pengikat, kemudian penghancur, pelicin, peningkat aliran, pewarna, dan bahan tambahan jenis lainnya. Nah, bahan tambahan pada tablet, pengisi atau diluent ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk memperbesar volume massa supaya mudah dicetak, ditambahkan jika zat aktifnya sedikit atau sulit dikempa. Kemudian ada binder atau pengikat, ini ditambahkan untuk memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi, serta menambahkan daya kohesi pada bahan pengisi. Ada penghancur atau desintegran digunakan untuk membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Lubrikan atau pelicin digunakan untuk mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan. Kemudian ada glidan atau peningkat aliran, merupakan bahan yang dapat meningkatkan kemampuan mengalir dari serbuk. Apa sajakah contoh bahan tambahan? Bahan tambahan diluent atau pengisi contohnya adalah laktosa, pati, kalsium difosfat, dibase, dan selulosa mikrokristal atau Avicel. Kemudian sebagai pengikat atau binder, contohnya adalah gom akasia atau gom ara, PGA, gelatin, sukrosa, PVP atau povidon vinil pyrrolidon, metil selulosa, CMC, pasta, pati terhidrolisa, dan selulosa mikrokristal atau Avicel. Kemudian sebagai bahan penghancur atau desintegran, contohnya adalah asam alginat, selulosa mikrokristal, povidon sambung silang. Sebagai pelicin atau lubrikan, contoh yang sering digunakan adalah senyawa asam stearat dengan logam, misalnya Mg stearat ya, asam stearat, minyak nabati, terhidrogenasi, dan talkum. Kemudian sebagai glidan atau peningkat aliran, contohnya adalah silika pyrogenicolida. Nah, anak-anak, mari kita akan belajar menghitung bagaimana membuat formula suatu tablet dengan granulasi basah. Nah, misalkan kita mendapat tugas membuat tablet paracetamol 1000 tablet ya. Dengan berat tabletnya adalah satu tabletnya adalah 450 mg. Jadi berat yang direncanakan adalah 450 mg. Sehingga kita akan menghitung untuk 1000 tablet, bobot total yang akan direncanakan adalah 1000 dikali 0,45. Ini dari sini ya. 450 mg dikegramkan jadi 0,45. Dikalikan untuk 1000 tablet sehingga bobot total tablet yang akan kita cetak itu adalah 450 gram. Nah, dalam pembuatan granulasi basah, kita akan membuat dulu granul fase dalam. Granul fase dalam ini merupakan komponen bagiannya adalah 92% dari total. Ya, berarti 92 per 100 dikali 450 gram, yaitu 414 gram. Nah, formula yang akan kita gunakan adalah terdiri dari fase dalam dan fase luar. Fase dalamnya ada paracetamol sebagai zat aktif, amilum sebagai penghancur fase dalam, ada mucilago amili 10% ini sebagai pengikat, kemudian ada laktosa sebagai pengisi. Sebagai fase luar ada amilum sebagai penghancur fase luar, ada magnesium stearat dan talkum yang berfungsi sebagai glidan juga sebagai lubrikan. Nah, berat satu tabletnya adalah paracetamol 300 mg. Jadi ini direncanakan bahwa berat paracetamol dalam 450 mg ini adalah zat aktifnya 300 mg ya. Nah, coba kita lihat di sini fase luarnya itu jika dijumlahkan adalah 5 tambah 1 tambah 2 itu adalah 8%. Sehingga fase dalamnya adalah selisihnya yaitu 100% dikurangi 8% menjadi 92%. Nah, ini untuk menghitung jumlah fase dalam yang direncanakan, yaitu fase dalam teoritis adalah 414 gram. Nah, baik, kita lanjutkan perhitungannya. Nah, tadi kita sudah memperoleh angka untuk satu tablet, yaitu paracetamolnya 300 mg. Nah, untuk 1000 tablet, tinggal dikalikan
300 mg ini adalah 0,3 gram dikali 1000 tablet menghasilkan 300 gram. Sehingga paracetamol akan ditimbang 300 gram. Kemudian amilum sebagai penghancur fase dalam diambil 10% dari bobot tablet. Jadi 10 per 100 dikali bobot tablet 450 gram ini sudah dihitung untuk 1000 tablet ya, yang ini. Sehingga hasilnya adalah 45 gram. Maka amilum sebagai penghancur fase dalam kita akan menimbangnya 45 gram. Kemudian sebagai pengikat musilogoamili ditambahkan secukupnya, biasanya adalah 1/4 sampai 1/3 dari fase dalam. Kita ambil 1/3 dari fase dalam ya. Sehingga perhitungannya adalah 1/3 dikali tadi fase dalam. Nah, ini 414 ya. Sehingga dihasilkan 138 gram. Nah, musilogoamili ini dibuat dengan mencampur amilum dengan air. Nah, komponen amilumnya saja itu merupakan 10%-nya. Sehingga amilum yang akan ditimbang untuk membuat musilogoamili ini dihitung dengan 10 per 100 dikali massa musilogoamil yang akan kita inginkan, yaitu 13,8 gram hasilnya. Sehingga amilum yang akan ditimbang untuk membuat musilogoamili adalah 13,8 gram. Nah, laktosa sisanya dari fase dalam ini. Jadi, ditimbang sampai dengan sejumlah fase dalam. Sini kan tadi fase dalam rencana atau teoritisnya adalah 414 gram. Maka tinggal dikurangi bahan-bahan yang ada di atasnya, ini 300 gram tambah 45 gram tambah 13,8 gram. Sehingga jumlah laktosa yang akan ditimbang adalah 55,2 gram. Nah, kemudian fase dalam kita akan membuat dulu ya. Caranya yang pertama kita membuat musilogoamili dulu, yaitu tadi mencampur amilum yang 13,8 gram tadi ditambah aquades sampai beratnya 138 gram. Kemudian diaduk atau homogen, didihkan sampai menjadi cairan yang transparan ya, bening gitu ya. Agak kental gitu, kemudian didinginkan untuk siap digunakan sebagai pengikat. Kemudian di tempat lain kita mencampur paracetamol, amilum dan laktosa sebagai massa satu ya. Jadi zat aktif, penghancur dan pengisinya ya. Kemudian musilogoamili yang sudah jadi tadi ditambahkan sedikit-sedikit pada massa 1 sambil diaduk hingga terbentuk massa yang kalis. Di sini massa yang tak lengket tapi dapat dikepal dengan tangan dan dapat hancur ketika dilepaskan ke wadah. Nah, ini disebut massa 2 ya. Kemudian berikutnya adalah ayak massa ini dengan ayakan mesh 18. Ini mesh yang masih kasar ya, sehingga diperoleh granul yang masih kasar. Kemudian granul tersebut dikeringkan dalam oven dengan suhu berkisar 40-60 derajat Celcius ya. Kemudian hasilnya ini disebutlah fase dalam. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menghitung jumlah tablet yang dapat dicetak? Nah, kita misalkan ya, setelah mengeringkan tadi granul dalam oven, kan kita timbang lagi granulnya. Ternyata diperoleh granul fase dalam itu hanya 400 gram. Padahal rencananya tadi berapa? 414 gram ya. Kadar airnya ketika diperiksa adalah 2%. Nah, berarti granul dengan kadar air 0%-nya kita hitung 100% dikurangi 2% itu adalah 98% ya. Berarti ini granulnya saja 98% dikali 400 gram menghasilkan 392 gram. Nah, sehingga kita akan dapat menghitung jumlah tablet yang dapat dicetak ya dengan granul yang hanya 400 gram ini. Nah, ingat bobot teoritis granul fase dalam adalah 414 untuk 1000 tablet. Nah, dalam praktek kita akan memperoleh tablet tidak lagi 1000 tablet, tetapi kita bagikan granul 0% air dengan granul teoritis, yaitu 392 per 414 gram dikali 1000 tablet menghasilkan 947 tablet. Jadi segini yang akan kita cetak ya. Nah, berapa fase luar yang harus ditimbang? Nah, kita akan lihat. Tadi sudah dapat angkanya di awal ya, bahwa amilum itu 5%, magnesium stearat itu 1%, dan talkumnya itu 2%. Lalu data yang kita punya adalah data hasil timbangan fase granul yang sudah dikeringkan yaitu 400 gram. Dan ini merupakan fase dalam.
bentar. Nah, fase dalam ini adalah 92%-nya kan? Jadi kita menghitungnya tidak 5/100 lagi, 5/92, karena yang 400 gram ini merupakan yang 92 bagiannya. Jadi 5/92 kali 400 gram dihasilkan 21,47 gram. Kemudian magnesium stearatnya 1/92-nya kali 400 gram menghasilkan 4,35 gram. Kemudian talkumnya 2/92 kali 400 gram menghasilkan 8,70 gram. Kemudian kita hitung apa lagi? Nah, kita menghitung terakhir itu bobot tablet yang akan dicetak. Jadi, bobot tablet yang akan dicetak ya adalah merupakan jumlah total fase ya. Fase dalam yang nyata yang dihasilkan tadi dengan menimbang setelah pengeringan dan ditambah fase luar yang sudah dihitung tadi. Sehingga jumlah tablet yang akan dicetak dibagi jumlah tablet yang akan dicetak yang sudah tadi dihitung. Nah, jadi fase dalam nyatanya tadi berapa? 400 gram, tambah fase luarnya ini tadi amilum, Mg stearat, dan talkumnya, dibagi jumlah tablet yang sudah dihitung tadi yang akan dicetak, ternyata hanya 947, sehingga diperoleh bobot per tabletnya adalah 469 mg. Ya, berbeda pada rencananya tadi 450 mg ya. Nah, sampai di sini bagaimana? Cukup dipahami? Nah, jika cukup dipahami, silakan kalian mencoba menghitung lagi dengan cara yang sama, tetapi tugasnya adalah ya, membuat 1000 tablet antalgin bobot 500 mg per tablet. Membuat 1000 tablet antalgin dengan bobot 500 mg per tablet, di mana antalgin per tabletnya adalah 400 mg. Ya, antalgin per tabletnya adalah 400 mg. Ya. Nah, nanti silakan kalian hitung dulu. Nanti Ibu akan sampaikan berapa fase dalam yang realnya ya, yang dimisalkan ya, fase dalam yang dimisalkan berapa. Nah, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Penjelasan dari Ibu cukup sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.